Duel Brazil Madura versus Persib. Fakta unik tim lapis 2 Persib. Uji coba Madura versus Persela. Dan berita dari klub Liga 1 lainnya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Usai libur 3 hari, skuad Persib kembali menggelar latihan pada Rabu ini. Semua pemain tampak bersemangat setelah mendapat waktu liburan. Seperti Wander Luiz yang berlibur ke Tangkuban Perahu bersama Nick Kuipers. Nick Kuipers ke Tangkuban Perahu bersama sang kekasih, sementara Wander Luiz hanya sendirian. Pelatih Robert Renalbert mengatakan kondisi fisik dan mental pemain jauh lebih fresh setelah 3 hari berlibur. Latihan kali ini difokuskan pada persiapan untuk menghadapi uji coba terakhir Sabtu nanti. Ya, hari ini kita latihan lagi. Kemarin kita sudah libur 3 hari. Semua pemain tampak lebih fresh dan semangat mereka lebih tinggi. Ada persiapan yang akan kita lakukan karena ada uji coba Sabtu ini. Semuanya oke dan mudah-mudahan ketika liga dimulai semua pemain kembali fit, ujar Robert Renalbert. Di Persib Bandung ada fakta unik. Dari beberapa uji coba terakhir, tim lapis 2 Persib terlihat lebih bagus dibanding tim utama. Kontra sesama tim Persib, tim lapis 2 berhasil imbang. Kontra Persikabo mampu cetak 2 gol, dan kontra Majalengka unggul 2-6-0. Sementara tim utama kontra sesama Persib imbang. Kontra Persikabo tak mampu cetak gol, dan kontra Bandung United menang 5-1. Sebenarnya hal ini wajar. Pasalnya selain lawannya beda kasta, tim lapis 2 Persib memiliki motivasi lebih karena ingin menjadi starting line up utama Persib kala liga nanti. Tentu pelatih Robert Renalbert pun telah memiliki rencana sendiri ketika liga nanti. Tentunya siapa saja starting line up utama. Baik tim utama maupun tim lapis 2 sama-sama memiliki kesempatan tampil di Liga 1. Pasalnya pergantian pemain di Liga 1 yang lebih dari 3 orang menyebabkan pemain lapis 2 pun ditampilkan. Apalagi jadwal yang super ketat yang membuat tim lapis 2 pun akan sering dipakai. Kita punya 31 pemain, 27 pemain senior dan 4 pemain muda. Semuanya kita persiapkan untuk Liga 1. Kompetisi ini akan lebih ketat karena cuma punya waktu 3 hari saja untuk recovery. Jadi semua pemain dipastikan akan tampil. Kami memilih pemain yang benar-benar fit saja ketika di pertandingan. Tak ada yang namanya lapis 1 atau 2. Sama-sama, kita akan pasang mereka yang siap tampil saja, ujar Robert Renalbert. Nah, para bobotoh, menurut kalian tim manakah yang pantas jadi line up utama? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Atau kalian punya formasi sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Dalam laga Madura kontra Persib pada 14 Oktober nanti, ada head-to-head yang menarik, yakni head-to-head 2 Brazil di lini depan Madura dan Persib. Madura United mendatangkan penyerang Brazil ex Persija Bruno Lopes. Sementara Persib memiliki Wander Luiz yang juga asal Brazil. Berikut ini profil dan head-to-head 2 pemain ini di Liga Indonesia. Bruno Lopes da Silva, lahir di Curitiba, Brazil 19 Agustus 1986 atau 34 tahun. Bertinggi tubuh 181 cm dan berat badan 89 kg.
Pada 2017, Bruno pertama kali main di Liga Indonesia bersama Persija Jakarta. Dari 29 kali penampilan musim itu, Bruno mencetak 10 gol dan 3 assist. Keunggulannya adalah body balance yang kuat dan sundulan yang tajam, serta tendangan keras yang baik kanan maupun kiri. Namun catatan buruknya adalah sejak tinggalkan Persija dan berlabuh ke klub lain di luar Indonesia, dari 5 klub yang dibela, total Bruno hanya mencetak 3 gol serta 14 kali pertandingan saja. Sementara itu, Wander Luiz Queiroz Dias lahir di Espírito Santo, Brazil, 17 Februari 1992 atau 28 tahun. Bertinggi tubuh 190 cm dan berat 85 kg. Musim ini adalah musim pertama Luiz bermain di Indonesia bersama Persib Bandung. Dari 3 laga yang sudah dijalani, Luiz mencetak 4 gol. Keunggulan Luiz adalah skill dribbling cepat dan pergerakan yang sulit dihentikan. Lompatan dan sundulan Luiz pun sangat tajam. Kelemahannya adalah temperamental, serta tendangannya tak terlalu keras namun akurat. Nah, dari 2 Brazil yang mungkin akan bertemu pada laga perdana nanti, Brazil manakah yang akan lebih sukses menurut kalian? Madura United akan melakukan uji coba dengan Persela Lamongan Sabtu ini. Hal ini disampaikan pelatih Madura, Rahmat Darmawan. Pertandingan ini rencananya akan digelar di Stadion Surajaya, Lamongan. Yang pertama, kami ingin mendapatkan atmosfer yang mendekati real game, yakni kami akan tandang uji coba ke markas lawan. Kemarin sempat tawarkan Arema dan uji coba ke Jogja, tapi terkendala beberapa hal. Dan akhirnya Persela menyetujui ajakan kami beruji coba pekan ini, tapi maaf, kami tak bisa katakan kapan waktu dan jamnya, ujar Rahmat Darmawan. Pada uji coba kali ini, kedua tim kemungkinan akan menjajal beberapa amunisi baru, seperti Bruno Lopez, Leo Zhao, Parto Di Kromo, serta Aldo di pihak Madura, dan Brian Ferreira di pihak Persela. Namun untuk bek asing yang dikabarkan akan direkrut Persela, pihak Persela belum memberikan kapan dan siapa pemain tersebut. PSM Makassar resmi meminjamkan salah satu pemainnya lagi ke PSMS Medan. Ia adalah bek Abdul Rahman. Ini artinya sudah 3 pemain PSM yang berlabuh ke PSMS. Sebelumnya ada Ferdinand Sinaga dan Firza Andika. Namun pihak PSMS menyebutkan jika Abdurrahman bukan dipinjam melainkan ditransfer dari PSM Makassar. Semakin tergerusnya skuad PSM membuat asisten pelatih Heri Setiawan tak bisa berbuat banyak. Ia hanya akan mengalahkan para pemain muda yang baru direkrut. Total ada 8 pemain muda yang direkrut PSM Makassar. Klub Tira Persikabo akhirnya memutuskan tak akan rekrut pemain asing lagi. Mereka akan memanfaatkan 3 pemain asing yang kini sudah ada di Persikabo, yakni Ciro Alves, Alex Gonçalves, dan Artyom Filiposia. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan klub yang sulit. Hal ini pun disampaikan manajer Persikabo, Randy Arindra. Pengennya sih nyari, tapi sulit, apalagi kondisi Covid kayak gini. Finansial menurun, sulit buat kita belanja. Mungkin kita nggak akan rekrut pemain dulu. Kita pakai aja pemain yang ada, ujar Randy Arindra. Meski 4 pemain asing Persebaya telah dinyatakan lengkap, yaitu Makan Konate, Arin William, Mahmud Eid, dan David Da Silva, namun Persebaya tampaknya tak bisa memainkan 2 striker asingnya pada laga perdana kontra PSS Sleman 1 Oktober mendatang. Hal ini dikarenakan David Da Silva masih di Brazil dan Mahmud Eid yang cedera hamstring. Pelatih Aji Santoso pun memutar otak agar lini depan Persebaya tetap tajam. Di lini depan cuma ada Patrick Wanggai sebagai striker murni. Untuk itu Aji Santoso akan memaksakan formasi 4-3-3 di mana Patrick akan diplot di tengah sebagai penyerang tunggal, ditemani Irfan Jaya dan Octavianus Fernando di sisi sayap. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini.
Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioja Sport.